sudah mengatakan lakunya seperti keledai liar si Ismail ya. Lahirlah dia. Pada saat dikandung sudah dikabarkan bahwa Ismail akan lahir, yaitu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Lalu, adakah dikisahkan dalam Alkitab, siapakah tiap-tiap orang yang akan melawan Ismail? Benarkah semua saudara menentang Ismail? Mungkin penulis Alkitab telah keliru atau memalsukan penjelasan kalimat lakunya seperti keledai liar. Tidak ada kisah perlawanan dan pertentangan antara Ismail dengan tiap-tiap orang ataupun semua saudara. Bahkan Ishak dan Ismail bersama-sama menguburkan Abraham. Dan ketika Ismail mati atau meninggal, dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sementara sang debater Kristen secara sembrono menjelaskan kata lakunya seperti keledai liar dengan mengatakan bahwa keledai adalah simbol kebodohan, dungu, pemalas. Jadi menurut sang debater, Ismail diletakkan di bahu ibunya ketika usianya sudah lebih dari 15 tahun adalah karena bodoh, dungu, dan pemalas sesuai kisah dalam Alkitab. Seperti dijelaskan dalam Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hajar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hajar. Tahu keledai liar kan? Keledai itu simbol kebodohan, dungu, ya kan? Maka anak ini dungu. Waktu itu kan Tuhan tidak menyertai dia pertama kan dibiarkannya pergi. Udah, anak ini anak yang dungu. Tak paham kan? Jadi karena dia dungu, dia pemalas. Keledai kan pemalas, simbol dungu, ya kan? Maka ibunya digendonglah dia. Ya, pernah lihat anak-anak dungu itu kan yang udah besar dia masih digendong mamanya itu ya. Nah, dan jangan kau pikirkan bahwa perempuan zaman dulu itu tidak kuat pertama, badannya tidak besar. Semua manusia itu ada keseimbangannya, maka dia menggendong, ya kan? Oke kan? Jadi itu jawabannya Sudia, tapi ini menurut Bible ya. Karena di Bible dikatakan bahwa lakunya seperti keledai liar. Dia bodoh, dia dungu, dia pemalas. Maka digendong sama mamanya. Sudah terjawab ya tantanganmu Sugi? Adapun dungu dan pemalas seharusnya bisa digandeng untuk dibawa pergi, karena dia bisa bermain-main dengan Ishak, dan dia nanti akan menjadi bangsa yang besar. Tidak sepantasnya dibilang dungu dan pemalas. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hajar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang bermain-main dengan Ishak, anaknya sendiri. Dan Tuhan menjanjikan, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Penjelasan yang lebih masuk akal dari kalimat lakunya seperti keledai liar adalah seperti dalam kitab Ayub pasal 24 ayat 5. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Jadi seperti keledai liar itu bukan pemalas, bodoh, atau dungu, tapi karena dia di padang gurun, maka dia bekerja mati-matian mencari apa saja yang bisa untuk menjadi makanan. Semoga sang debater mendapat petunjuk untuk melewati jalan yang benar. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahunya, ya, di atas bahu Hagar. Coba diperhatikan di sini. Ismail
lahir pada waktu umur Abraham 86 tahun. Berarti ketika Hagar diusir, ini umur Ismail 16 tahun atau 15 tahun lebih, ya. Bagaimana mungkin anak umur 15 tahun digendong, ditaruh di atas bahunya seorang perempuan, diperlakukan seperti anak bayi. Ismail yang umurnya 15 tahun diperlakukan seperti anak bayi. Mikir, ayo mikir. Ditaruh di mana ini kalau ini dikatakan betul? Ya, akal sehatnya taruh di mana? Kalau anak umur 15 tahun ditaruh di atas bahunya seorang perempuan diperlakukan seperti bayi. Akal sehat digunakan ya. Coba kita ulangi lagi. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya pada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Anak umur 15 tahun dibuang di bawah semak-semak, gimana pula tuh? Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Anak umur 15 tahun, ya dibuang di bawah semak-semak, mamanya kesusahan, anaknya nangis doang. Masuk akal itu. Seharusnya anaknya yang umur 15 tahun ini, ya, yang menolong ibunya mencarikan air dan sebagainya. Ini tidak kebalik. Anaknya masih seperti bayi umur 15 tahun, ibunya nangis, ibunya bingung, ya. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Coba dipakai otak ya. Bagaimana mungkin anak umur 15 tahun ditaruh di semak-semak nangis. Ibunya tidak tahan melihat anak itu mati. Seharusnya anak yang umur 15 tahun ini lebih tahan daripada perempuan itu, ibunya. Orang udah dewasa kok. Bagaimana mungkin malah anaknya yang umur 15 tahun itu diperlakukan seperti bayi seperti itu? Ini salah kaprah atau gimana nih? Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Berarti anak 15 tahun dibuang di bawah semak, berbaring gitu ya. Melihat ibunya kesusahan, tidak bisa melakukan apa-apa anak itu. Aduh, ini kacau balau di cerita ya. Terus bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi anak 15 tahun ya diangkat oleh Hagar, digendong lagi begitu. Ya. Ini orang yang berakal sehat pasti akan bertanya, kok bisa ceritanya seperti itu? Kecuali Anda nggak sehat, nggak perlu Anda tanyakan, atau Anda hanya berdasar iman saja, itu betul, anggap aja betul lah, itu terserah Anda lah. Tapi kalau orang yang berakal sehat, tidak mungkin anak yang berumur 15 tahun, 16 tahun diperlakukan seperti bayi, digendong, ditaruh bahunya, ya, lalu dibuang di semak-semak, nangis sambil berbaring di bawah semak-semak, ibunya nangis. Anak yang umur 15 tahun nggak ngapa-ngapain, setelah itu digendong lagi. Ini cerita mustahil ya, cacat logika. Peringatan Al-Quran, adanya kemungkinan perubahan Alkitab. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 79. Di ayat yang lain, Quran Surat An-Nisa Surat keempat ayat 46, dari antara orang-orang Yahudi
mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Minal ladina hadu, dari antara orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima, mereka mengubah kalimat atau perkataan atau firman, an mawadi'ihi, dari tempat-tempatnya, ditukar-tukar. Ayat yang sama diulang lagi dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 13. Mereka mengubah kalimat dari tempat-tempatnya. Buktinya apa? Mari kita lihat. Inilah kisah Ismail dan Ishak dalam Alkitab secara kronologis, dan ini menunjukkan adanya kemungkinan pergeseran ayat. Kita mulai dari pasal 16 ayat 3. Diceritakan waktu itu Abraham memperistri Hajar. Kemudian Hajar mengandung dan Sarah pun merasa terhina. Akibatnya Sarah menindas Hajar dan Hajar pun kabur. Tapi malaikat menyuruh Hajar untuk kembali ke rumah Abraham. Malaikat memberitahu bahwa Ismail akan lahir. Kemudian Hajar melahirkan Ismail ketika Abraham berumur 86 tahun. Setelah Hajar melahirkan Ismail, tidak diceritakan bagaimana sikap Sarah. Langsung lompat ke pasal 17. Pasal 17 ayat 1, Tuhan menemui Abram sebelum namanya berganti menjadi Abraham. Pasal 17 ayat 2, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, termasuk perjanjian kewajiban sunat bagi laki-laki secara turun-temurun. Pada ayat ke-18, Abram memohon kepada Tuhannya sekiranya Ismail diperkenankan hidup. Pada waktu itu Abram berumur 99 tahun ketika sunat untuk menjalankan perjanjian itu, dan Ismail berumur 13 tahun ketika disunat. Pasal 18 ayat 10, firman Tuhan yang mengabarkan bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan. 1 tahun kemudian Sarah mengandung, lalu melahirkan Ishak. Lalu Ishak disunat pada umur 8 hari. Waktu itu Abraham berumur 100 tahun. Ishak disapih, mungkin usianya sekitar 2 tahun, dan Ismail pun bermain-main dengan Ishak. Tapi tiba-tiba diceritakan Sarah minta Ibrahim untuk mengusir Hajar karena dia bukan ahli waris katanya. Dan firman Allah menyebutkan katanya keturunan Abraham hanya dari Ishak. Lalu Hajar pun pergi dengan menggendong Ismail. Padahal waktu itu berdasarkan kronologi ini Ismail berusia 16 tahun. Dia digendong di bahunya. Dan pada saat Hajar kehabisan air, Ismail menangis nyaring. Sepertinya tidak mungkin anak berusia 16 tahun kehausan kemudian hanya bisa menangis. Dan ayat selanjutnya, Allah mendengar suara atau tangisan anak atau bayi itu. Lalu mukjizat muncul, terlihatlah sumur air. Ini sumur air Zam-Zam yang diceritakan di dalam Islam. Dan Allah menyertai Ismail hingga bertambah besar. Di pasal selanjutnya, pasal 22 ayat 2, Allah baru memerintah Abraham menyembelih Ishak, dan perintah itu dibatalkan dan kurbannya diganti dengan domba. Sampai Ishak dan Ismail menguburkan Abraham di umur 175 tahun. Dari kejanggalan kronologis kisah ini, sepertinya memang terjadi pergeseran ayat. Seharusnya pengusiran Hajar ini terjadi ketika Ismail masih bayi, yaitu sebelum pasal 17. Dan kemudian perjanjian Tuhan dengan Abram, selain perjanjian sunat, juga terjadi perjanjian untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ismail karena Ishak belum lahir. Makanya pada ayat ke-18 Abram memohon kepada Tuhannya sekiranya Ismail diperkenankan hidup. Pergeseran urutan kronologis ayat ini menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang terlihat untuk memaksakan Ishak sebagai anak tunggal yang dikorbankan. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan mewahyukan Al-Quran untuk mengoreksi pemalsuan-pemalsuan seperti ini.